Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk reading zodiak kamu untuk Leo yang single dan berpasangan untuk Mei 2020. Saya disclaimer untuk video ini, seperti biasa, ini hanya readingan, jadi be aware untuk menonton readingan ini karena tidak akan mungkin resonate untuk semua zodiak Leo di Mei 2020. Jika ini bukan energi kamu yang saya tarik, jangan dipaksa untuk menonton. Kamu bisa mengecek di tarot reader lainnya, mungkin mereka sedang membaca atau menarik energi kamu. Oke, di sini pertama di sini ada yang single dan di sini juga ada yang berpasangan. Jadi saya mulai kulas tuntas dulu untuk yang single ya. Jadi untuk yang single di sini ada separation, ada jarak, ada perpisahan waktu. Jadi mungkin di antara kamu Leo yang single, di sini bisa saya mengatakan bahwa ini untuk kamu yang single, beneran single, sama kamu yang hubungan tanpa status. Jadi sebenarnya kamu tuh dibilang pacaran enggak, dibilang enggak pacaran juga, ya sebenarnya ada yang deket-deket, ajak ngobrol, perhatian-perhatian, sama-sama suka, ada rasa, tapi nggak berani meresmikan mungkin dalam satu hubungan. Itu juga termasuk dalam single ya. Orang yang tidak membuat komitmen di sini ikatan juga disebut single, meskipun dia sebenarnya memang ada ikatan, udah ada rasa saling suka atau sama-sama menyadari lah rasa suka itu, tapi nggak berani meresmikan dalam suatu hal yang lebih jelas lagi. Bisa seperti itu. Jadi untuk yang kamu yang single dan yang sebenarnya antara abu-abu single dan berpasangan, kamu bisa cek di energi single ini juga ya, untuk comparison lah, apakah ini energinya resonate dengan kamu. Nah, di sini ada perpisahan jarak. Jadi saya rasa banyak yang single di antara kamu ini adalah single karena kamu sebelumnya LDR, akhirnya kamu tidak mampu untuk menjalani satu hubungan itu dan memilih untuk berpisah. Atau juga kamu yang tetap komunikasi, tetap temenan lah, dibilangnya temenan tapi masih ada rasa suka gitu. Kamu menjalani kondisi jarak jauh, artinya tempat kerja kalian jauh atau tempat tinggal kalian cukup jauh, atau juga mungkin bisa jarang sekali bertemu lah meskipun dekat, seperti itu posisinya. Tapi rata-rata di sini itu memang karena kondisi jarak yang jauh, entah di antar pulau atau dengan luar negeri juga bisa. Hal ini membuat kondisi kalian di sini gak jelas, makanya tadi saya bilang ada kondisi yang gak jelas, the hangman. Jadi ada sesuatu yang menggantung di sini, hubungan yang tidak jelas sebenarnya kamu ini apa, kalian ini sebenarnya siapa gitu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang PDKT cukup lama Leo, tapi atau mungkin kamu merasa sebenarnya sudah lama tapi kok nggak jelas arahnya kemana. Jadi kamu di sini merasa digantung atau kamu yang menggantung di sini. Intinya hubungan itu digantung, entah kamu mau melangkah ke step berikutnya untuk dekat berpacaran atau step berikutnya ingin meresmikan itu. Kalian tuh masih nggak jelas sekali dan kamu juga masih nunggu momen yang pas, dia masih menunggu momen yang pas. Akhirnya kamu yang digantung atau dia yang menggantung, sama saja, artinya menggantung semuanya di sini. Itu pun terjadi dikarenakan kalian atau kamu terlalu banyak berpikir ya. Secara asmara Leo itu kamu tuh sangat selektif gitu loh. Kamu suka menebar-nebar pesona, kamu suka menunjukkan kamu itu ada rasa, tapi kamu tidak mau melakukan ikatan atau mengikat dia karena kamu merasa kamu juga tidak suka diikat. Jadi kamu yang single ini kayak tebar-tebar pesona, kasih-kasih kode gitu. Udah orangnya merasa oke, kamu PHP-in, kamu menjauh. Tapi ketika orangnya udah jauh, kamunya yang panik. Intinya kamu seperti itu bukan karena juga kamu pelin-pelan amat ya. Selain memang pelin-pelan, kamu itu orang yang pemikirannya tajam, artinya keras sekali berpikir, melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kamu, apalagi itu asmara, dimana sebelumnya kamu sering banget sakit hati. Itu menyebabkan kamu benar-benar tajam pemikirannya, keras banget berpikir, feelingnya, moodnya tuh benar-benar hati-hati banget ketika kamu menjalin satu hubungan. Kamu tidak ingin mengacaukan karir kamu karena di sini kamu juga Leo ambisinya tinggi ya. Untuk yang single tuh tinggi sekali ambisinya dalam karir dan keuangan, kayak sukses dulu baru gue bikin yang namanya hubungan dengan seseorang dengan serius gitu. Jadi benar-benar kayak gue mesti save dulu di karir keuangan gue, baru gue bisa melakukan satu gebrakan dalam asmara. Tapi kan takutnya
Kalau nggak sukses-sukses ya masa nggak memulai untuk menjalin jika memang sudah ada yang tepat gitu. Kalau memang belum ada yang tepat ya tidak apa-apa. Tapi ketika ada seseorang yang tepat dan dekat dengan kamu, beberapa kriterianya sudah masuk, ya let's go. Sambil kamu mencari yang namanya karir kamu gemilang, kamu juga pelan-pelan menemukan seseorang yang tepat untuk kamu dan bisa kamu ajak sharing. Kalau kamu keep diri kamu benar-benar sendiri, di dalam hati kamu juga ada rasa kesepian yang kayak even kamu lagi stres dengan kerjaan kamu, karir kamu, usaha kamu yang kamu rintis, kamu punya seseorang yang minimal mengerti kamu, tidak pendekatan dulu dari awal panjang kali lebar gitu. Tapi kalau emang udah ada seseorang kan dia sudah tahu kamu, masalah kamu sudah dia ketahui. Jadi enak untuk ngobrolnya, untuk sharingnya, dan kamu juga tipe orang yang cukup susah untuk membuat orang tahu apa yang kamu rasakan gitu, karena kamu tuh lebih banyak takut dengan opini orang. Jadi ketika kamu dekat dengan orang, kalau dia benar-benar bukan pacar kamu, benar-benar bukan suami kamu, orang yang atau benar-benar pasangan kamu banget, kamu tuh nggak mau cerita yang benar-benar detail apa sih yang kamu rasakan, meskipun orang lain sudah menawarkan bantuan untuk ayo kamu sharing, ayo sharing, kamu kelihatannya kurang baik nih, kamu boleh kok sharing, jangan ditahan, jangan dibikin depresi, stres sendiri. Tapi kamunya kayak yang kok dia nawarin gitu, siapa tahu dia mau bocorin lagi atau gimana, kok tiba-tiba dia begitu. Kamu lebih banyak menganalisa kenapa dia baik begitu, padahal sebenarnya yang penting kan tujuannya baik, seperti itu ya. Di satu sisi memang kamu orangnya berhati-hati dengan hal-hal yang berbau dengan pribadi yang super sensitif seperti itu. Jadi karena pemikiran-pemikiran kamu yang tajam, banyak pemikir gitu, akhirnya kamu tuh tidak benar-benar bisa melangkah ke yang namanya jenjang yang lebih serius lagi gitu. Padahal sebenarnya kamu di sini saya lihat Leo ya, untuk yang single itu cukup mempesona, cukup seksi untuk itu. Artinya orang-orang yang berzodiakkan Leo itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia bisa memikat orang lain bahkan tanpa dia ingin mentargetkan orang tersebut, karena beberapa di antara kamu Leo memang terlahir dari sisi rupawan atau terlahir juga dari sisi pekerja kerasnya kamu, egonya kamu, gengsinya kamu yang tinggi membuat kamu nampak sombong dan sedikit brengsek. Jadi beberapa lawan jenis kamu tuh merasa kayak, duh ini orang gimana sih, kok aku penasaran ya gitu. Jadi membuat lawan jenis kamu penasaran dan ingin untuk mendekat dengan kamu. Tapi begitu dekat dengan kamu, keras kepalanya kamu, save-nya kamu yang terlalu secure banget dengan diri kamu, membuat orang yang tertarik dengan kamu merasa kayak, apa aku nggak berharga ya, kok dia kayaknya membatasi banget atau benar-benar menutup diri banget. Itu yang membuat beberapa yang mendekat dengan kamu biasanya melepaskan diri dari kamu pada akhirnya. Jadi itu kenapa saya rasa apalagi kamu Leo, jika memang ada yang cocok dengan kamu atau klik dengan kamu, hatimu ada, hati dia ada, jangan digantung. Meskipun hubungan kalian jauh, jaraknya jauh, jangan digantung. Kalau kamu mau cut segera, kalau kamu pergi segera. Karena kenapa? Menggantung hati atau ada di zona abu-abu itu sama dengan kamu tidak bertanggung jawab. Apa kamu sedikit pengecut, atau kamu karena trauma, kamu tidak mau melawan trauma kamu itu, lawan itu. Tidak ada sesuatu yang mudah, tidak ada yang menjamin bahwa kamu tidak akan sakit hati menjalin satu hubungan atau menerima seseorang dalam hidup kamu, tapi akan lebih baik apabila kamu tidak takut untuk mengalami kegagalan lagi, karena kamu Leo, kamu orang yang pekerja keras, meski kamu gagal, kamu bisa bangkit lagi. Oke? Buat kamu yang single, boleh fokus ke kerjaan, boleh fokus ke karir kamu, tapi dibalancekan juga dengan kehidupan kamu untuk sehari-harinya biar lebih better. Oke? Dan selanjutnya di sini ada yang berpasangan ya. Untuk yang berpasangan, saya bisa lihat di sini ada yang namanya hubungan yang terlihat kokoh tapi ujung-ujungnya rapuh, disambar geledek, langsung hancur semuanya. Dan ada keuangan yang stabil dalam hubungan. Jadi sebenarnya orang yang Leo yang lagi berhubungan sekarang dengan pasangan, sebenarnya keuangannya juga dibilang buruk. Dalam kondisi sekarang itu buruk, tapi tidak seburuk yang lainnya, karena memang rezekimu masih ada. Dan di sini ada religious factor. Jadi buat kamu Leo, sepertinya tadi secara general karir keuangan juga kamu disuruh untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan sekarang religious factor lagi
Sepertinya Leo memang harus mengurangi sedikit duniawinya dan beralih kepada pendekatan diri dengan hatinya agar bisa lebih tenang lagi. Nah, di sini saya lihat kamu Leo, dan ini kamu Leo, dan ini pasangan kamu bisa terbalik ya energinya. Jadi be aware untuk menonton readingan saya. Di sini saya rasa ada pihak ketiga. Jadi Leo dan pasangan sebagian besar atau beberapa orang di antara kalian, tidak semua Leo ya dengan hubungannya, itu mengalami kondisi ada pihak ketiga, dan di sini saya rasa sih pihak ketiganya lebih kepada kamu Leo. Lebih kepada kamu. Jadi kamu ada dalam situasi yang galau dengan perasaan kamu, galau dengan hubungan kamu. Apakah kamu yakin ingin maju dan maju dengan keadaan sering konflik atau banyak yang tidak sesuai atau tidak searah, atau kamu memilih untuk tetap memaksa itu maju, atau kamu milih mundur dengan resiko sebenarnya kamu masih sayang, kamu memegang erat perasaan kamu terhadap lawan jenis kamu itu, pasangan kamu. Jadi kamu sekarang ada dalam kondisi yang lagi galau, lagi ragu banget, lagi bingung dengan hubungan kamu. Apakah yakin nih mau aku lanjutin? Sebenarnya kita konflik terus nih, sepertinya kita bermasalah terus gitu. Meskipun pasangan kamu Leo, oh my god, di sini dia sayang banget sama kamu ya, pasangan kamu. Even banyak sifat dia yang kamu tidak suka, even banyak hal yang tidak baik ada dalam diri dia, tapi basically dia sayang sama kamu, basically dia memang mencintai kamu dan kamu tahu itu. Kamu pun juga sebenarnya sama, namun dalam hubungan seperti yang saya bilang, cinta saja tidak cukup, ada pengertian, ada finansial juga di situ, ada yang namanya komunikasi, ada yang namanya saling mengerti dan menurunkan ego. Kalian hanya memikirkan bahwa oke, kalian saling cinta. Tapi di sisi pengertian, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, finansial yang baik, keterbukaan, itu hampir 80% berpengaruh dalam hubungan kalian. Cinta itu seperti yang saya bilang hanya 20% lah bisa kalau saya jadikan persentase. Sehingga yang lagi 80% tuh kalian gak fokusin untuk perbaikin. Jadinya ada konflik, masalah, ego, pertengkaran. Ketika kondisi kalian kurang bagus, jadi kebaikan-kebaikan dari orang lain atau perhatian-perhatian dari orang lain di sini, lawan jenis, kalian anggap bahwa wah, dia aja bisa ngertiin saya, kenapa pasangan saya enggak gitu. Padahal sebenarnya kalau orang baru ini pun kamu taruh di posisi pasangan kamu yang resmi juga sama, akan ada dalam kondisi yang seperti itu juga. Hanya karena kamu baru mengenal, kamu baru melihat, wah ini bagus, kamu tergoda, kamu lihat dia lebih manis, mungkin dia lebih pengertian, lebih penurut atau apalah itu, sehingga mau mengisi keinginan kamu, mau memahami visi misinya kamu, mau memahami kesibukan kamu. Itu yang membuat kamu merasa wah dia lebih baik daripada pasangan kamu. Tunggu dulu. Seburuk apapun pasangan kamu di sini, orang yang datang untuk menggoda kamu ketika dia tahu kamu mempunyai seseorang, mempunyai orang yang resmi, itu bukanlah orang yang benar-benar baik, meskipun dia mempunyai perasaan atau kualitas yang lebih baik daripada pasangan kamu menurut standar kamu saat ini. Jadi saya rasa untuk kamu Leo, please jangan tengok-tengok ke mana-mana. Artinya menengok ini lebih baik, itu lebih baik, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih bikin kamu merasa nyaman. Jangan seperti itu dalam kondisi seperti ini. Selesaikan dulu masalah kamu dengan pasangan kamu. Apa masalahnya? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia marah? Kenapa dia selalu menuntut ini itu? Kamu harus cek dulu masalahnya. Kamu coba untuk clearkan terlebih dahulu. Apabila tidak menemukan titik solusi atau masalahnya, baru kamu mungkin berpikir untuk step selanjutnya, bukan malah membiarkan kerenggangan kamu di sini masuk orang lain. Kamu tidak menyelesaikan masalahmu, tapi membiarkan orang lain masuk dalam hubungan itu yang tentu saja akan membakar kamu di situ. Entah kamu atau dia akan sama-sama membakar di sini. Jadi saya rasa misalnya nih ada chattingan dari teman gitu, semua berawal dari teman, terus kamu curhat dengan orang lain, itu kurang bagus. Saya rasa lebih baik selesaikan dengan baik. Oke? Sekian readingan saya untuk kamu Leo, semoga bermanfaat dan see you for the next video. Bye bye.